Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu yang hebat. Hari ini kita memasuki tema 2, subtema 1 tentang rukun dalam perbedaan. Silakan simak penjelasannya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Contoh persatuan dalam perbedaan yang pertama, suku yang berbeda di dalam keluarga besar. Yang kedua, tetangga yang berbeda budaya. Yang ketiga, ketika pergi keluar provinsi, kita sering mendengar bahasa daerah yang berbeda. Yang keempat, di sekolah ada temanmu yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian, sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Yang pertama, yaitu kita harus memiliki sikap peduli. Yang kedua, kita harus memiliki sikap mendahulukan kepentingan bersama. Kita tidak boleh egois. Yang ketiga, kita harus toleransi kepada orang lain. Selanjutnya, manfaat hidup rukun. Yang pertama, menciptakan kedamaian. Yang kedua, hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. Yang ketiga, menghindari perselisihan. Yang keempat, dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan. Yang kelima, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kita perhatikan nilai-nilai dan contoh-contoh persatuan dalam perbedaan di rumah. Yang pertama, kerja bakti membersihkan rumah. Yang kedua, contohnya yaitu menyiapkan dan membereskan meja makan bersama-sama. Yang ketiga, tidak berebut mainan dengan saudara. Yang keempat, membantu ibu berbelanja dan masak. Nah, dari nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di rumah, kita lanjut nilai-nilai dan contoh persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman bermain. Yang kedua, melakukan tugas piket secara berkelompok. Jadi kalau piket, kalian harus bersama dengan kelompok piket kalian, tidak boleh mengerjakannya sendiri. Contoh berikutnya, membentuk kelompok belajar. Yang keempat, meminjamkan alat tulis kepada teman yang membutuhkan. Jadi jika temanmu ada yang tidak membawa alat tulis, kalian boleh meminjamkannya. Manfaatnya, jika kalian menanamkan nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah, yang kalian dapat adalah dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak mengerti. Yang kedua, membangun kekompakan ketika berolahraga. Yang ketiga, persahabatan semakin erat. Dan yang terakhir, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Kita lanjutkan nilai-nilai perbedaan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, yaitu hidup rukun dengan tetangga. Jadi, dengan tetangga, walaupun kita berbeda budaya ataupun agama, kita harus tetap hidup rukun. Yang kedua,
Ikut dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitarmu. Jadi kalau ada kerja bakti di lingkungan rumahmu, kalian harus ikut membantu ya. Yang ketiga, yaitu saling mengucapkan hari raya. Misalkan kita sesama orang muslim, kita mengucapkan hari raya kita. Yang keempat, membantu tetangga yang sedang mengadakan hajatan. Jadi ketika tetangga kita ada yang mengadakan hajatan, kita harus membantunya. Manfaatnya dari nilai-nilai perbedaan di lingkungan masyarakat adalah kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Kemudian masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu dan lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang peta pikiran atau mind map. Peta pikiran adalah salah satu metode belajar yang bertujuan untuk membantumu memahami materi pelajaran secara keseluruhan dengan cara memetakan bagian-bagian dan subbagian yang penting dari suatu pelajaran. Contohnya seperti ini ya, contoh-contoh peta pikiran. Kemudian manfaat dari peta pikiran yang pertama membantu proses belajar secara menyeluruh. Yang kedua, belajar menjadi tidak membosankan. Yang ketiga, lebih mudah dalam berkonsentrasi. Yang keempat, melatih kreativitas. Yang kelima, lebih cepat memahami dan mengingat materi pelajaran. Informasi adalah kabar mengenal suatu hal, peristiwa, atau kejadian. Suatu teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat ditemukan dengan membaca teks secara utuh. Informasi penting dapat ditemukan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau disebut juga dengan unsur 5W plus 1H. Ibu akan menjelaskan apa itu 5W 1H. Yang pertama, itu kata tanya apa atau what. Kata tanya ini untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, di mana atau where. Kata tanya ini untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga, kata tanya kapan atau when. Kata tanya ini untuk menanyakan waktu yang terjadi suatu peristiwa. Yang keempat, ada siapa atau who. Kata tanya ini untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang kelima, mengapa atau why. Kata tanya ini untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir, ada bagaimana atau how. Kata tanya ini untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Sekarang, setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi, kalian buatlah peta pikiran dari teks berjudul Sejarah Proklamasi Kemerdekaan. Berikut ini. Kalian kerjakan di kertas lembar ukuran A4. Kalian boleh membuatnya sesuai contoh atau kreasi kalian tentang peta pikiran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.